Karena orang-orang yang berkesadaran yang dia lakukan adalah menjadikan orang lain menjadi dirinya sendiri. Bukan orang lain harus menjadi dia. Tetapi jadilah kalian orang-orang yang sadar. Karena orang sadar itu pasti baik. Jadi orang sadar. Karena orang sadar itu pasti baik. Orang yang baik, apalagi pura-pura baik, mohon maaf, bisa jadi. Mengapa ada orang yang tampak sangat baik di depan banyak orang, tetapi berbeda ketika tidak ada yang melihat? Apakah ukuran kebaikan hanya perilaku yang tampak, atau justru dimulai dari kesadaran hati? Mari kita renungkan bersama. Ngaji diri, ngaji rasa, belajar mengenal diri dan menyadari kedekatan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah, walau kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Perubahan yang sejati selalu dimulai dari dalam diri. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk membersihkan hati, memperbaiki niat, dan bertumbuh dalam kesadaran pada Allah. Ketika hati berubah, perilaku pun ikut berubah. Namun jika hanya perilaku yang berubah, sementara hati tetap sama, perubahan itu seringkali tidak bertahan lama. Kenapa yang diceramahkan oleh saya ini katanya tidak sama seperti yang diceramahkan kebanyakan orang? Ya jawaban saya sederhana. Di dalam Al-Quran kan ada ayatnya. Orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengalami, tidak merasakan, dan tidak memahami. Karena pemahaman yang sebenarnya itu datang dari pengalaman. Orang-orang bijak mengatakan malam yazuk lam ya'rib. Tidak akan paham kalau kamu tidak mengalami. Jadi paham itu bukan kata buku, bukan apa kata orang, bukan apa kata Google, bukan apa kata WA, bukan apa kata IG, bukan kata FB, bukan. Semua itu adalah informasi. Informasi sifatnya informatif, baru sebatas pengetahuan. Dan saya berani mengatakan, kenapa beda? Karena yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Sudah saya buktikan. Jadi saya hanya menginspirasi, tidak sedang membuat Bapak Ibu semua harus seperti saya. Jadi orang-orang yang selalu mengajak agar orang lain mengikuti keyakinan dia, sebetulnya dia sedang ragu dengan keyakinannya. Orang-orang yang sedang mengajak orang lain agar mengikuti keyakinannya secara psikologis dapat dipastikan dia sedang ragu dengan keyakinannya. Karena untuk yakin dia perlu ada orang lain yang meyakinkan keyakinannya. Sebenarnya itu keraguan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pengajaran yang baik, dan berdialog dengan mereka dengan cara yang paling baik. Ilmu tidak berhenti pada teori atau keyakinan yang diwariskan. Al-Quran mengingatkan agar perkataan dan perbuatan berjalan seiring. Ayat ini tidak berarti seorang harus sempurna sebelum berbagi ilmu, tetapi mengajak setiap mukmin untuk bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang ia ketahui. Ilmu yang belum menyentuh hati disebut belum sempurna, karena ilmu sejati melahirkan perubahan akhlak. Pengalaman langsung sering membentuk keyakinan yang lebih kokoh daripada sekedar informasi yang didengar. Itulah sebabnya seorang guru yang rendah hati biasanya lebih banyak mengajak murid untuk merenung dan mengalami sendiri proses pembelajaran, bukan sekedar menerima pendapatnya tanpa berpikir. Barangkali disinilah letak keindahannya. Iman tidak hanya diajak untuk dipahami, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui amal dan akhlak yang nyata. Itulah orang-orang yang di dalam kesehariannya dia hanya menyampaikan pengetahuan pinjaman, bukan pengetahuan sejati yang dialami oleh dirinya. Bahkan dirinya sendiri ragu dengan yang dia sampaikan. Makanya perlu banyak orang yang bisa membantu untuk membebaskan keraguannya. Makanya hati-hati. Coba kita sendiri dalam keseharian kan punya pengalaman, betul nggak? Ketika ragu pada satu keputusan, kan kita mencari pendapat orang lain. Gimana menurut Anda? Gimana menurut Anda? Kan suka begitu. Sebetulnya Anda itu sedang mencari kepastian dari orang lain untuk membebaskan keraguanmu sendiri.
Jadi kalau kamu ngajak-ngajak orang, kamu tuh ragu sebenarnya dengan keyakinanmu sendiri. Makanya orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak pernah mengubah orang lain. Tidak ada kepentingan untuk mengubah orang lain. Karena orang-orang yang berkesadaran, yang dia lakukan adalah menjadikan orang lain menjadi dirinya sendiri. Bukan orang lain harus menjadi dia. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pengajaran yang baik, dan berilah kepada mereka dengan cara yang paling baik. Tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Al-Quran mengajarkan bahwa mengajak kepada jalan Allah dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan akhlak yang baik. Hikmah bukan hanya kemampuan berbicara, tapi juga kebijaksanaan memahami keadaan orang lain. Para guru ruhani sering menekankan bahwa perubahan hati tidak dapat dipaksakan. Hadirkan saja keteladanan. Sedangkan hidayah adalah anugerah dari Allah. Seseorang cenderung lebih terbuka terhadap perubahan ketika ia merasa dihargai, bukan ketika ditekan atau dipaksa. Karena itu, dakwah yang paling kuat seringkali bukan berasal dari banyaknya kata-kata, melainkan dari teladan dalam kehidupan yang memancarkan kejujuran, kasih sayang, dan ketenangan. Ketika akhlak menjadi bahasa, banyak hati akan tersentuh tanpa harus dipaksa menerima. Ada satu anekdot dalam dunia psikologi. Ini anekdot. Ketika Anda melarang seseorang melakukan sesuatu, sebetulnya Anda sedang merayu orang itu untuk melakukannya. Ini kuliah agak serius nih pagi ini. Anak itu tidak tahu kalau itu adalah listrik. Dan tidak tahu kalau listrik itu rasanya seperti apa. Dan kemudian orang tuanya mengatakan, awas nak, itu listrik, nanti kamu kesetrum. Makin dilarang, dia makin penasaran, ingin mencobanya. Ini anekdot dalam dunia psikologi. Jadi ketika kita melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, itu sebetulnya sama dengan merayunya untuk melakukannya. Makanya di dunia di mana ada sekelompok orang-orang tidak sadar hidup, harus banyak aturan, harus banyak larangan. Tetapi di tempat lain di mana berkumpul orang-orang yang sadar, tidak perlu ada aturan. Kenapa? Orang sadar sudah tidak perlu aturan. Tidak perlu ada jagalah kebersihan, tidak perlu buang sampah pada tempatnya, tidak perlu jangan injak rumput, gak perlu. Semakin banyak slogan yang semacam itu, sebetulnya kita sedang memamerkan diri kita pada dunia, buat sebetulnya di situ masih banyak orang-orang yang tidak sadar. Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Perubahan yang paling kuat bukan lahir dari banyaknya aturan. Al-Quran mengajarkan bahwa iman yang sejati tidak tumbuh karena paksaan, tetapi karena kesadaran. Ayat ini menunjukkan bahwa hidayah tidak dapat dipaksakan kepada hati seseorang. Dalam agama, aturan dan hukum tetap memiliki peranan penting untuk menjaga kehidupan bersama. Namun tujuan akhirnya bukan sekedar membuat manusia patuh karena takut hukuman, melainkan menemukan kesadaran sehingga kebaikan dilakukan dengan tulus. Perjalanan spiritual dimulai ketika seorang mulai mengawasi dirinya sendiri sebelum sibuk mengawasi orang lain. Sementara itu, ada fenomena psychological reactance, yaitu kecenderungan seseorang untuk ingin melanggar ketika merasa kebebasan dibatasi. Hal ini membantu menjelaskan bahwa pendidikan yang menumbuhkan pemahaman seringkali lebih efektif daripada sekedar memberi larangan. Ketika hati telah sadar, seseorang akan memilih berbuat baik, bukan karena diawasi manusia, tapi karena sadar merasa selalu dekat dengan Allah. Makanya saya katakan pada kalian semua, berhenti menjadi orang baik. Karena orang baik belum tentu sadar. Tetapi jadilah kalian orang-orang yang sadar. Karena orang sadar itu pasti baik. Bagi orang yang sadar, baik itu efek samping. Bagi orang yang sadar, baik itu adalah efek samping dari kesadarannya. Tapi bagi orang yang selalu menjadikan dirinya ingin baik dipandang orang, ingin baik dipandang masyarakat, dia sedang menindas dirinya sendiri. Bisa jadi dia tidak sadar. Bukankah begitu banyak berita yang datang di telinga kita? Ada orang baik, tetapi kemudian melecehkan muridnya sendiri.
Ada orang baik, tetapi mencabuli muridnya sendiri. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya baiknya bukan dari kesadarannya. Baiknya itu karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Jadi kalau kalian itu sholat ke masjid atau rajin beribadah karena ingin dipandang orang baik oleh orang lain, bukan karena kesadaranmu, tidak akan pernah menjadikan kalian menjadi orang baik yang sungguh-sungguh baik. Suatu saat digores sedikit saja, ada binatang yang keluar di balik tubuhmu itu. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Membedakan antara kesadaran batin dan pencitraan kebaikan. Al-Quran mengarahkan perhatian manusia kepada sesuatu yang sering tidak terlihat oleh mata, yaitu keadaan jiwa. Kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari banyaknya amal yang tampak, tetapi juga dari proses menyucikan hati yang melahirkan amal tersebut. Proses ini dikenal sebagai tadzkiyatun nafs, yaitu perjalanan membersihkan hati dari kesombongan, riya, dengki, dan berbagai penyakit batin, agar setiap amal dilakukan semata-mata karena Allah. Seseorang dapat melakukan perbuatan baik karena berbagai motivasi. Ada yang terdorong oleh penghargaan sosial, ada pula yang terdorong oleh nilai-nilai yang benar-benar telah menyatu dalam dirinya. Ketika nilai kebaikan telah menjadi bagian dari kepribadian, seseorang akan tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihatnya. Disitulah hadirnya kesadaran, bukan lagi karena ingin dikenal sebagai orang baik, tetapi karena hati telah terbiasa memilih jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau ingin cek dia orang baik asli atau orang baik palsu, yang ini pandang baik oleh orang lain, cubit aja. Kalau keluar binatang buas di balik tubuhnya, berarti dia palsu. Orang yang sadar, dicubit, digores, sudah tidak tergores lagi, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu kalian menjadi orang baik. Jadi orang sadar, karena orang sadar itu pasti baik. Orang yang baik, apalagi pura-pura baik, mohon maaf, bisa jadi. Pernah nggak mendengar berita seorang tokoh, ini seorang tokoh yang sangat diidolakan oleh masyarakat karena ketokohannya sudah dipandang orang baik oleh masyarakat. Misalnya korupsi, pernah dengar nggak? Pernah atau sering? Berarti dia itu sebetulnya bukan orang baik karena kesadarannya. Orang baik karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Makanya stop jadi orang baik model gitu. Makanya saya mengajak kalian, yuk jadi orang yang sadar. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Pencitraan tidak selalu mencerminkan keadaan hati. Al-Quran mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah, bahkan niat yang paling dalam sekalipun. Karena itu, agama sangat menekankan ketulusan. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa setiap amal bergantung pada niatnya. Artinya, amal yang tampak sama dapat memiliki nilai yang berbeda di sisi Allah, bergantung pada niat orang yang melakukannya. Penyakit seperti riya atau beramal agar dipuji manusia dipandang sebagai salah satu tabir penutup kesadaran kepada Allah. Penyucian hati dilakukan bukan agar terlihat suci, tetapi agar hati semakin jujur di hadapannya. Seseorang yang terlalu bergantung pada penilaian orang lain seringkali kehilangan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika nilai-nilai kebaikan telah tertanam dalam hati, seseorang akan tetap berbuat benar meskipun tidak terdapat pujian. Pada akhirnya, kehidupan yang tenang bukan lahir dari citra yang baik di mata manusia, tetapi dari hati yang bersih di hadapan Allah. Allah Maha mengetahui segala isi hatimu. Kesadaran bukanlah sesuatu yang datang dalam sekejap, melainkan perjalanan yang terus bertumbuh. Al-Quran mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari dalam diri, lalu memancar menjadi akhlak yang membawa manfaat bagi sesama. Ketika hati semakin mengenal Allah, kebutuhan untuk dipuji manusia perlahan memudar. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk hidup dengan jujur, tulus, dan penuh kasih. Semoga setiap langkah kecil menuju kesadaran menjadi jalan untuk mencapai Allah dan menjadikan hidup ini lebih bermakna.
Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.